Oke, jadi video ini gue buat untuk kenalan sama Opel Blazer Montera SOHC tahun 2000. Saya mau kenalin sambil mau perpisahan untuk memberikan informasi basic agar pemilik barunya bisa lanjut ngurus. Oke, ini Opel Blazernya, ini kuncinya, STNK-nya di dalam, ini kunci mobil, yang ini kunci roof box-nya. Ini tinggal dibuka dari sini nih kancingnya nih. Nah, gini. Basic mobilnya warnanya navy. Dulu saya siram sedikit warna hijau tua. Udah ini tambahan hidungnya nih, besi ori Blazer. Udah ada fog lamp, roof box, bannya ukurannya 31 ya kalau nggak salah ya. Ya begitulah, bannya 31, pakai ringnya, pakai pelek racing, sedikit dikasih adaptor segini nih biar mobilnya agak keluar. Ini dikasih little over fender ya, fender yang kecil ya, bukannya monster terlalu besar. Mobilnya seperti ini, knalpot muffler doang diganti, tetap masih ori. Ini pakai interior, pakai kulit MBTEK yang ini nih, yang ada coraknya MBTEK semua sampai ke atas. Ini MBTEK disampur semi kain. Kalau yang kursi Ferrari bahannya beda, full semua sampai ke belakang ya. Pertama yang gue mau lakuin kalau sebelum berangkat, yang pasti gue colokin kuncinya. Ini kuncinya gue onin. Ini minusnya cuma di power window saya. Ini udah mulai kena karena anak-anak kecil 3 nih kayak gitu nih. Oh, sering mainin jadinya rusak. Akhirnya yang ini yang merah nggak aktif, yang merah dipindahin ke sini, dibikin custom. Ini buat kaca supir. Nah, setelah gua nyalain ini, buka, ini gue matiin lagi. Terus gue buka kap mesin depan di sini, kapnya ya. Nah, itu kebuka. Ini gue tutup lagi. Oke. Ini ada di sini, selahnya diangkat ke atas, dorong ke atas agak berat ya. Lalu besi ganjelannya di sini, yep. Pasti yang pertama gua lakuin adalah di area permesinan adalah ngecek air radiator. Ini dibuka karena mobilnya senang panas, jadi air radiatornya kan ini kelihatan ya di sini, ini airnya di sini nih. Usahakan terisi sampai sini nih, ini batasnya ya. Ini airnya di sini, isi sampai sini ya. Kita siapin dulu. Saya biasanya ngisinya kalau nggak ada coolant, gue pakai air RO, air yang biasa kita minum isi ulang di dalam galon aqua. Ini gue isiin ya. Tutup lagi, yang pasti tutup lagi. Kalau udah ini udah terisi air radiator, ini akinya. Ini tutup radiator yang utama nih. Ini buat cadangan. Ini akinya tanggal 29 bulan Desember tahun 2024 baru info. Ini klakson keong. Ini buat oli power steering. Ini buat oli rem. Ini oli rem. Ini oli kopling ke manual mobilnya. Di sini ada sensor pengapian ya. Ini karetnya nih, lepas.
maklumin mobil tua ya. Susah juga sambil megang video. Ini hawa ya, selang hawa disebutnya, selang hawa. Di sini ada timing belt, udah saya ganti baru tahun kemarin, bulan lupa saya bulan tapi masih baru. Yang di dalam sini sudah saya ganti baru, udah bisa lama. Terus timing belt juga udah saya ganti. Di sini namanya throttle body. Ini yang harus dibersihin kalau tune up karena dia yang ngatur lewat pembuangan hawanya. Ini tali gas mobil, nah ya. Di situ ada sensor map. Yang ini sensor map, sensor. Ini 1 2 3 4, ini 4. Saya lagi baru bangun tidur jadi agak lupa namanya. Ini koil pengapian dipindahin ke atas biar lebih mudah. Ini businya di sini 1 2 3 4. Oke, terus apa lagi? Di sini ada tabung udara, filter udara. Di sini juga udah diganti sama saya baru dalam sini. Ini buat isi air wiper, tapi wipernya kayak motornya kurang sempurna. Jadi jarang dipakai sama saya. Ini AC, ininya tabung AC-nya. Buat naruh freon. Di situ ada kompresor, di situ kompresor. Ini buat ngatur suhu AC, jadi nggak usah diotak-atik, udah saya setting dingin. Di sini dalam sini ada evap AC. Di sini motor AC blower AC. Udah saya sempat ganti yang universal. Ja, jangan berisik Ja, apalagi bikin video Ja. Ini blower AC. Kurang lebih ini vakum buat pengaturan AC, mengatur ke kaki, ke kepala atau kemana. Ini vakum. Ini udah saya kasih double twist juga, ini biar selangnya nggak copot. Dulu sering copot. Oke, udah aman semua, saya kira aman semua. Yang penting tadi aja ya, kalau mau menggunakan mobil ini usahakan air radiatornya terisi sampai sini. Oh ya, satu lagi yang paling penting, ini nih ada besi kecil gini nih. Ini buat ngecek ketinggian oli. Ya. Oli masih aman. Nih, saya kasih lihat. Kelihatan gak ya? Pokoknya di sini nih. Ini kan sekarang oli max. Tuh, ada ya. Di video saya ini max. Kalau oli garisnya udah di min, tolong tambahin lagi aja olinya. Beli 1 liter, olinya yang 20-50. Merek Prima XP nggak apa-apa. Kalau ada uang lebih ya pakai merek Shell HX3. Pastikan kalau setelah awal ambil ini kita lap dulu. Saya nggak ada lap, yang cepet aja ke baju lah. Nih kayak gini nih. Saya ini kan bersih nih, ya nggak ada minyak nih. Nah tuh bersih. Kita masukin lagi ke dalam. Colok. Tuh udah. Udah colok, lain lagi. Up. Ini kelihatan nih. Tuh, kelihatan nggak sih tuh? Ada minyak-minyaknya di max, udah di max. Dan kelihatan tuh olinya ya. Kalau sudah kita masukin lagi. Itu aja sih oli. Cek ketinggian oli aman sama air radiator. Setelah sudah selesai, saya baru panasin mobil. Oke. Panasin mobil ya. Kunci. Nah, kan begini kita nyala semua tuh radiator ya. Nah, udah nyala semua nih, 1 2 3. Aduh, mana sini kameranya? Nah, kita nyalain ya. Udah nyala. Sekarang saya mau menginformasikan bagian dalamnya. Apa aja sih tombol-tombolnya? Nah ya, ini setir bulat ini gede. Kalau saya biasa ini kan ada settingannya nih di sini nih. Nah, kelihatan nggak nih tombol nih? Nah, tuh. Ini bisa ngangkat nih setirnya nih ke atas sini atau ke bawah. Sambil ditekan bisa dimainin lah. Buat mainan setirnya atas bawahnya gitu. Nih, kalau saya mau ke bawahin sini. Nah, gini. Kalau mau saya katasin tuh gitu. Nah, saya biasa di sini. Atau nggak kayak turunin lagi sih lagi deh.
Nah, udah anggap seginilah. Nah, kita mulai dari mana? Kita mulai dari sini ya. Ini temperatur suhu saya selalu memperhatikan ketika pergi jauh, mau ke Anyer atau ke puncak, saya nggak pernah mau melebihi dari 100. Nggak pernah mau melebihi dari 100 ini, 100 jangan. Kalau udah sampai 100 berarti ada masalah di blower kipas depan ya, auto fan-nya yang buat ngedinginin radiator, atau ada satu. Tadi ada dua ya. Satu kipas itu hidup di, kalau saya settingannya di sini nih. Nah, kalau udah temperatur segini itu hidup otomatis. Tapi kalau kita nyalain AC itu dua-duanya hidup untuk pendingin. Jadi usahakan si temperatur ini nggak usah melebihi dari 100 biar nggak panas. Terus ini tekanan oli ya, kalau baru panas emang segini, kadang bisa sampai segini. Jadi kan kalau udah normal dia turun sedikit. Ini speedometer kecepatan. Ini RPM ya, RPM normal. Ini bensin, berarti segini ya bensinnya ya. Udah keisi, tadi saya isi 200.000 segini. Tadi dari 0 sampai 200.000 segini. Berarti kalau mau full, kalau pertama saya sekitar 700-an ribu kalau nggak salah ya, per lebih lah. Ini aki ya. Ini ada hazard kalau dipencet hidup itu ya, pencet lagi. Di tombol sini nggak ada apa-apa, sebelah sini nih nggak ada. Kita main semua sebelah sini. Hop. Kalau sen kiri ini ke bawah tuh, naikin lagi, ini ke sen kanan. Nah, kalau mau hidupin wiper depan yang ini nih, yang ini diputar sini ya, diputar sekali. Kalau ke sono tek sekali, ini cuma gini doang. Oke, ini wiper buat wiper. Setelah itu ini adalah sensor AC, sensor suhu udara ruangan. Ini 46, berarti dari siang panas banget. Dia kabelnya larinya masuknya ke sini. Nah, jadi dia ngebaca kedinginan. Ini lampu ya, ini untuk lampu sebenarnya ini ke bawah ke arah sini untuk menyinari lampu speedometer nih. Nah, lampu ini nih. Nah, kalau misalnya ini dikatasin mentok, ini akan hidup otomatis nih kalau ini kita nyalain di sini nih. Nah, ini nyala nih tuh kayak gitu tuh, lampu apa kabin. Tapi kalau misalnya ini jangan dikatasin, dikebawain dikit. Nah, ini mati. Nah, ini mati. Kalau mau nyala, ini biasanya pintunya kebuka dulu baru nyala. Gitu. Ini saya giniin aja. Saya suka lupa, takutnya ngabisin aki. Terus ini kalau kita klik yang ini kan tadi hidup, ini kan mati off. Kalau ini atas lampu kota, lampu speedometer dan lampu kota, lampu kecil doang yang hidup. Kalau mau lampu semua, bawahnya juga hidupin. Nah, itu hidup semua lampu buat malam ya. Ini matiin. Ini klakson keong. Nah, gitu. Ini fog lamp warna putih. Kalau garis gitu hidup berarti I hidup, O off ya, kita offin. Kalau yang tengah ini fog lamp yang kedap-kedip, kalau lagi mau belokan tajam atau malam, matiin. Nah, kalau ini fog lamp warna kuning, lampu bawah warna kuning ya. Nah, ini jangan lupa nih, pastikan di off kalau mau matiin. Terus kita pindah ke sini. Ini settingan AC blowernya. Biasanya sebelum saya hidupin, ini nomor segini. Ini kalau mau hidupin klik pencet yang ini. Ini ke sini. Cukup yang ini aja. Ini nggak usah ke lain-lain. Karena AC-nya juga udah saya setting. Jadi cukup pindahin satu ini aja ke sini. Nah, udah nyala, AC nyala. Baru kalau misalnya ini dirasa kurang dingin, full ke atas. Nah, full ke atas. Terus saya mau ngasih tahu juga kalau mobil Blazer ini kalau ada udara dari luar atau asap apapun atau wangi, dia memang sedikit masuk ke dalam kabin. Jadi misalnya kayak lewat bau sate, asap satenya masuk, bau satenya kecium. Jadi lagi ngelewat Torabika yang pabrik kopi, bau kopinya masuk ke dalam. Begitupun sampah dan bau-bau yang gak enak masuk. Misalnya lagi macet nih, di depan ada truk yang berasap knalpotnya. Saya biasa ngakalnya gimana? Ini saya turunin blowernya. Nah, ini mati nih blowernya. Kalau dia mati, berarti asap yang di luar gak masuk, karena dia gak emprot udaranya. Ketika sudah melewati bau-bau itu, kita hidupin lagi gini. Nah, gitu ya. Nah, saya sebelum mau matiin AC, blowernya saya kecilin dulu ke sini. Kan udah kecil nih anginnya. Baru saya matiin.
aduh gitu. Ini rem tangan, ini masih tip lama ya, standar. Tombolnya agak beberapa rusak, jadi nggak bisa dimatiin manual, jadi ini otomatis hidup sendiri. Kalau mau ganti channel tinggal ini doang. Terus ini ada buat ngecas. Ini saya mau ngasih tahu juga, ini kalau mau make dicolokin kan nyala ininya nih ya, nyala. Nah ini kabel apa sih? Ini kabel set bikinan kipas saya manual, karena mobil ini nggak double blower, jadi saya bikin sendiri. Nah ini nyalainnya gini, pencet yang ini. Nah tombol, nah, selesai. Ini cabut dari antara semua pintu yang sebelah kiri belakang, yang ini nih hanya bisa dibuka dari luar. Saya belum sempat benerin, ininya kayaknya los, dalamannya los, lepas ya. Central lock masih bisa dimainin dari remote, dikunci semua. Cuman pintu yang depan sebelah kiri dari dalam ini otomatis harusnya, ini ngunci, ini buka gitu ya, ini masih otomatis. Oh ya, ini buat ngebelakangin bangku masih bisa ini, walaupun kendor tapi bisa dibelakangin aja gitu ya, kita sampai dorong. Ini kalau buat majuin kursi di sebelah sini, maju mundur. Ini buat bukanya dashboard, ini dari atas ini tombolnya ada. Nah ini nih pencetannya ya. Ini masih bawa nih, buku awalnya Blazer. Oh ya, saya lupa, ini kalau mau nyalain tinggal nyalain aja, pencet power bisa ya. Kalau mobil lagi nyalain aja. Ini HT-nya di sini ya, colokin aja bisa, masih hidup ya, masih normal. Allah. Oh ya, ban depan sebelah kiri bocor halus kayaknya, nggak tahu dari mana. Kadang kalau 2 minggu suka berkurang anginnya, sering-sering dicek ya. Untuk anginnya saya pakai 32 PSI, semuanya rata 32. Ini tangki bensin gak ada kuncinya, langsung buka aja ya. Terus iya, terus pintu belakang ini udah rusak, sorry. Jadi kaca ini nggak bisa ngunci, saya bikin begitu. Ini caranya bukanya. Hidrolik kan, pakai hidrolik ya, hidroliknya rusak. Jadi ini kalau saya lepas pasti turun lagi berat. Jadi angkat, saya pakai ini nih, ngakal ini. Nah itu dia. Nah saya pakai ini nih, ngakalinnya kunci T gini supaya tetap bisa. Terus cara buka pintu belakangnya gimana? Ini ada di sini nih. Nah ini ada tombolnya nih, pencet gini. Nah ini kebuka. Jadi kebuka belakangnya buat naik ke belakang bagasi atau apa. Terus cara nutupnya tinggal diginin aja, pastiin dia rapet ya. Nah gitu rapet. Kalau ini ditutup atas gini, udah diambil pelan-pelan aja. Nah udah, ini berat ini kaca belakang. Gitu aja sih. Kalau roof box bisa dibuka dari pintu situ kanan, bisa juga di pintu dari kiri. Nah kuncinya sudah ada nempel di supir. Paling gitu aja ya videonya. Semoga pemilik barunya bisa lanjutin ngurus Opel Blazer kesayanganku ya. Terima kasih banyak orang baik. Sehat terus dan panjang umur untuk orang-orang baik ya. Bismillah.